Ya, akan bersyahadat mengenai apapun landasan alasan dia memeluk. Sebenarnya kapasitas atau otoritas kita nggak punya hak untuk menolak hal tersebut, karena berdasarkan dalilnya yang aku ambil ada satu riwayat yang mana saat terjadi perperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, saat itu salah satu sahabat kita akan segera mengeksekusi musuhnya si kafir ini, menebasnya. Tiba-tiba si kafir ini bersyahadat di depan dia. Nah, di saat itu dia akan menebas, si kafir ini bersyahadat, dia terhenti dan dia berpikir sejenak bahwa dia ini bersyahadat hanya karena terjepit. Nah, seperti itu. Di saat dia terjepit, makanya dia bersyahadat. Setelah itu dia pasti akan ingkar lagi, seperti itu. Akhirnya dia yang sudah bersyahadat, akhirnya dia ditebas dan akhirnya dia meninggal. Saat sahabat Rasul ini selesai berperang, dia dipanggil dan ditegur langsung sama Rasul. Kenapa kau tebas dia? Dia bersyahadat, dijelaskan kalau si fulan itu begini. Mungkin dia karena saat terdesak oleh pedangku maka dia bersyahadat. Langsung Rasulullah menegur dengan secara keras, apa kau belah dadanya? Seperti itu. Jadi aku punya pendapat seperti itu sih. Cuman kembali ke kalian lagi sih. Kalau seperti itu sih, teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Jadi kita kan sudah menanyainya tadi, ya, sudah menanyainya apa alasannya. Beliau menjawab karena suasana, karena di sekitarnya Muslim dan sebagainya. Jadi jawaban dia itu sudah mewakili gitu loh. Jadi kita ini ya meragukan gitu. Kalau alasannya cuma seperti itu ya benar yang dikatakan Bang Dewa itu tadi. Nanti pindah di kalangan Hindu jadi Hindu dia. Nah, jadi nggak ada salahnya juga kalau kita suruh belajar dulu deh. Belajar dulu benar-benar tentang Islam supaya ketika masuk Islam itu dia tahu ya dan mampu untuk menjalankan segala perintah Allah itu tadi. Nah, sementara kalau di dalam peperangan itu tadi kan nggak ditanya-tanya itu. Yang penting alasannya karena terdesak begitu aja kan. Nah, kalau tadi kita sudah menanyainya begini ya, begitu Bang. Ya mohon maaf lah kalau itu mungkin dianggap kesilapan bagi kita gitu. Karena kita sudah sering di-prank. Kita nggak menyalahkan Bang, cuman kan namanya kita kan bersaudara, alangkah indahnya saling mengingatkan. Namun alangkah indah juga tadi Bang ketika kita berprasangka baik, ketika dia memeluk Islam, dia memang kalau seandainya dia belum punya pengetahuan, kenapa saat dia sudah memeluk Islam dia belajar. Nah, tugas kita ini sebagai yang sudah Islam mungkin dari sejak lahir atau memiliki kelebihan atau wawasan yang lebih dibanding dia, mungkin kita bisa bimbing, kita sampaikan tetap. Jadi bukan sebatas hanya membimbing dia bersyahadat, setelah itu kita lepas, nggak begitu sih kalau pribadi saya ya. Tapi kalau abang-abang saya nggak tahu gitu. Mungkin begitu sih Bang. Jadi terlepas dari kita di ruang diskusi ini, mungkin kita bisa sampaikan seperti itu. Mungkin kalau saya salah atau ada kehilapan, mohon dikoreksi. Iya, sama-sama kita saling mengoreksi jika ada kekhilafan. Karena gini Bang ya, kita ini sudah sering kena prank gitu ya, sudah sering kena prank. Aku bersyahadat, nggak taunya cuma ngeprank doang gitu loh. Ya, jadi kita ingin benar-benar orang yang bersyahadat itu betul-betul mengerti Islam gitu ya. Dan tidak ada salahnya juga yang Ustadz katakan setelah bersyahadat kita bimbing gitu ya. Itu kan kalau dekat dengan kita gitu kan. Tapi kan permasalahannya ini entah orang mana, siapa yang apa kan kebiasaannya gitu. Kalau orang-orang seperti ini yang kurang serius itu ya begitu syahadat hilang sudah. Nggak bisa kelacak lagi gitu Bang. Ada beberapa orang kemarin itu yang ngeprank ke saya itu, saya mau bersyahadat, bahkan sudah dikasih nomor teleponnya. Nah, sekarang hilang sudah. Tapi gini ya Pak, maaf saya potong Pak Sugi, maaf saya potong ya. Tapi kalau menurut hemat saya, menurut logika saya, ini logika saya yang bodoh ya. Kalau misalkan dia benar di kalangan Muslim, saya nggak seudon ke dia ya, nggak seudon sedikit pun. Kalau misalkan benar dia niat mau syahadat, terus dia ada di kalangan Muslim,
kenapa enggak langsung ke masjid di situ, samperin dulu ustadz yang ada di situ, itu loh maksudnya. Itu Iya, kan iya. akan lebih afdol kalau misalkan bersahadat di dalam masjid. Saya bukannya curiga ke dia, bukannya apa-apa. Itu justru saya senang kalau misalkan lebih banyak yang bersahadat. Saya senang banget. Tapi alangkah baiknya kalau nyamperin ke masjid langsung bersahadat di masjid. Kan dia di kalangan muslim di situ, gitu loh. Betul, sahadat itu hidayah, betul. Tapi di Betul, betul situ kan Bang, pasti benar. ada ustadz di dekat dia kan karena dia tinggal di kalangan muslim. Kecuali kalau dia tinggalnya di Amerika, di Italia atau di jauh dari masjid, baru kita iniin gitu kan. Gurunda gimana komen Gurunda, silakan Gurunda ditanggapi. Mudah-mudahan kalau saya salah silakan diluruskan Gurunda, mohon maaf, beribu maaf. Iya, baik. Jadi kalau saya melihat tadi itu sebenarnya saya diingatkan dengan seseorang gitu. Saya masih menerawang ya, mudah-mudahan saya keliru. Saya mendengarkan itu mirip suara Bro Admin gitu. Betul. Itu yang saya dengarkan tadi gitu. Nah, kalau misalnya kita syahadatkan tadi, itu bisa jadi kita syahadatkan. Ya, itu misalnya dia adalah Bro Admin, lalu kemudian saya sebenarnya menunggu jawaban kenapa mau syahadat, karena ini kan dialog lintas agama. Dia tinggal mengatakan saya mendengarkan debat antara si fulan dengan si fulan. Nah, saya menyimak dan sebagainya. Tapi ketika ditanya apa alasannya, karena mayoritas Islam, kata dia. Nah, namun setelah saya ingin menimpali, ini suaranya Bro Admin. Ya, mudah-mudahan saya salah ya. Kalau itu suaranya Bro Admin, berarti kan seperti biasa kita hanya ingin dibully gitu, dicandai, habis itu dipamerkan di kumal-kumal Kristen. Tadi malam saya kerjain mereka gitu. Itu sih menurut saya. Tapi Ada yang kayak gitu sih. Emang Kemarin. admin tuh Iya. penghujat ya? Udah berapa kali? Tadi saya dialog, Dek. Dialog tadi. Iya itu tadi saya kan mengatakan juga ini kayak suara Bro Admin kan begitu tadi saya kan. Iya. Begitu tadi saya. Nah, namun kalau misalnya beliau itu serius karena hidayah, kalau karena hidayah, selain daripada nyawanya yang tidak ditanggung ya, bisa jadi besok akan naik lagi kalau karena hidayah. Alhamdulillah kemarin saya sudah syahadat di masjid ini Bang, saya yang kemarin gini-gini. Nah, barulah kemudian ini kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Oh, ternyata ada yang benar-benar serius malam itu mau bersyahadat kan gitu. Saya kira Dan begitu dari saya. akunnya pun Bro Admin kan bukan akun penghujat ya, baru, setahu aku kayak. Bukan, Nggak apa-apa, kayak jadi gini. Ini sebentar Pak Peri, saya tanya dulu ke Pak Peri. Ini sedikit aku aja. Bang, tuh itu nongol orangnya nonton. Orangnya nonton. Ya bukan itu Iya, kayaknya. Ini dinaikkan Bro aja Admin naik lagi. sini. Syahadat sini Bro Admin. Maksudnya kita tanya-tanyain dulu sampai sepahit-pahitnya. Pak Peri, Mirip- Ustadz mirip- Peri, mirip Bro saya tanya Admin. sedikit ke Ya. Ustadz Peri ya. Jangan panggil Ustadz Ferry aja. Pak Peri, menurut Pak Peri ya, abdol mana lebih abdol mana syahadat di sini dan syahadat di masjid, di dalam masjid, sedangkan kan dia dekat masjid di situ, Betul. dikelilingi Mungkin oleh gini, umat Islam. Kalau bicara afdolnya sih lebih afdol dia datang ke masjid, di sana dia akan dibimbing dan di sana juga ada ustadz dan dia akan juga diberikan mungkin sertifikat dan nanti mungkin di sana juga apabila dia menemui kesulitan dia bisa diajarin. Terus kalau memang pun dapat cibiran atau pertentangan di keluarganya dia mungkin bisa mendapatkan seperti kayak kalau di Mualaf Center di Mualaf Center itu mungkin bisa dibantu perihal di kesulitannya yang dihadapin seperti itu sih. Namun mungkin dia orang yang akan bersyahadat ini yang berniat untuk mualaf itu dia harus ngumpulin keberanian benar-benar karena dia berkecamuk itu batinnya perang sendiri itu yang setahu saya ya karena satu ini. nah, saya alhamdulillah itu bisa ngebantu beberapa adik-adik saya dulu bisa bersyahadat mualaf yaitu
dari pertemanan, main game, apa segala macam itu semua rata-rata saat mau datang ke ustadz mau ngambil syahadatnya itu muka mereka pucat pasi segala sampai gemetaran segala macam. Jadi mungkin ada ketakutan, panik dia di situ. Nah, tugas kita ini sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, coba kita bantu menguatkannya. Seandainya dia bermain-main, kita harapkan dengan dia bermain-main, Allah adalah sebaik-baiknya pengatur rencana. Mungkin bisa dia bermain-main ketika dia syahadat, hatinya betul-betul balik fitrahnya gitu. Tapi terlepas yang disampaikan semua teman-teman itu untuk apa ya namanya kehati-hatian, tertakut kena prank itu nggak salah gitu, nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah gitu. Jadi cuma menyampaikan aspirasi pendapat, yang namanya kita seorang muslim, kita berdiskusi menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, santun, saling menghargai, saling menyayangi, nggak ada kita untuk menyakiti satu sama lain, enggak seperti itu. Ya betul. Tapi aku nggak setuju kalau dibilang lebih afdol di masjid syahadatnya, afdol di TikTok yang nonton banyak. Mendahkan Islam. Ya Pak kuli apa tadi namanya, kuli bangunan apa kuli apa ya? Kuli proyek. Kalau Kuli proyek ya? ini kalau niat benar silakan naik lagi. Kalau emang benar niat benar silakan naik lagi, saya naikin. Kita akan pandu di sini bersama-sama. Itu masih ada ya? tadi, Coba-coba di tag masih ada nggak dia? Ya, Coba, Bang Juma yang tadi Oh, itu udah bukan nggak bro ada. admin, bukan bro admin. Dewa Bukan. yakin itu hanya Cuma mirip, suara aja suaranya yang mirip. mirip. Betul, kalau suara mirip kita tahulah berapa apa sih di dunia ini kan rata-rata yang mirip itu 7. Allah menciptakan 7 lapis langit. Allah menciptakan 7 hari yang sempurna, 7 hari yang baik. Surah pertama dalam Al-Quran ditulis Al-Fatihah 7 ayat. Dan ternyata kita di dunia ini mempunyai minimal 7 kemiripan. Baik itu suara ataupun itu wajah. Kemiripannya minimal 7. Apa buktinya? Contoh, pada saat Dewa main ke mana, ke mall, tiba-tiba ada satu orang perempuan yang negur Dewa. Mas, pada saat Dewa nengok, maaf, saya pikir Ariel Noah katanya. Ah, ternyata Dewa mirip Ariel Noah gitu loh, Bang. Ya silakan kuli proyek, silakan kirim permintaan lagi. Kita di sini tidak seudon ya. Mudah-mudahan emang itu benar asli hidayah dari Allah. Semoga aja membukakan apa namanya pintu hati Bang Kuli Proyek ya. Silakan minta permintaan Amin. naik lagi. Kita Masih pandu ada di sini rupanya. Bang Kuli Proyek. Nggak tahu nih tadi- saya juga. Ini di chat bawah teman-teman pada nanyakin tadi gimana di Rumika Dimas ya, katanya. Dimas ya. Nah, tadi sempat di Rumika, sempat di kick juga sih di Rumika. Ya Miaron, tadi sempat Siapa? saya si Mikana sama Lina Wijaya tadi sempat masuk Oh, di room dia mereka. kesana. Siapa yang naik? Saya. Jadi ada satu sesi kebetulan dinaikin, ya saya coba sedikit diskusi mengenai itulah fondasi manifestasi keimanannya berdasarkan di mana. Akhirnya setelah penjelasan dari beberapa kumpulan, saya pakai dalil dari ayatnya mereka, akhirnya mereka nggak mampu jawab dan mereka akhirnya kepanasan, marah-marah apa segala macam, kesannya seperti itu. Saya bilang tenang Roh Kudus, tenang. Habis akhirnya saya dikit. Oke Bang Kuli Proyek, kalau misalkan masih nyimak, masih ada, silakan naik ya Bang Kuli Proyek. Silakan. Dewa Ini Aisyah belum Kuza ada 1 menit, mantengin terus kita. belum ada 1 menit di kick. Belum ada 1 menit. Wallahi Dewa itu. Dia mengatakan kalau misalkan dia itu adalah mualaf gagal katanya. Dewa balikin lagi. Berarti kita sama-sama Bu ya. Saya juga murtadin gagal. Oke, kalau gitu kita gantian dulu ya sama yang ngejajar nih. Aduh, banyak banget nih. Pak Peri. Ini nyimak Aisyah dulu ya. Kuza garis terdepan banget nontonin kita mulu nih. Biasa Kores yang halangi, cuman Ustadz Sugi yang suruh cepet-cepet syahadat. Iya kayak Saya- biasanya gitu ya. Saya tadi Bang Hos manggil ya Bang Hos. Kalau Siap. yang tadi saya nggak berani Mas, jujur aja. Kalau yang tadi nggak berani. Soalnya keimanan dia itu bukan berdasarkan dari kestabilan akal dia berpikir, bukan. Tetapi berdasarkan dari keadaan. Saya tidak berburuk sangka kepada orang itu, tidak. Tapi saya memberikan izin untuk belajar dulu gitu kan. Silahkan belajar dulu. Kalau misalkan sudah mantap, baru bersahadat. Saya pun tidak salah dalam hal itu.
Nah, kalau di Islam tidak ada yang namanya dia masuk Islam itu gara-gara ketemu dengan Allah, tidak ada. Itu pun tidak fair ketika ada orang Islam murtad ngaku dia itu ketemu dengan siapa? Dengan Yesus. Pada saat besok lusa dia bermimpi ketemu Krishna, bertemu dengan Brahma, bertemu dengan Siwa, dia pun harus memeluk agama Hindu. Itu fair. Mungkin gini, Bang. Begitupun keadaan gitu. Kalau dikasih kesempatan lagi, si Kuli boleh naik. Coba kita sedikit interview, mungkin lebih ngerangkul dia. Jadi mungkin dia ada kesungkanan diucapkan atau seperti apa. Ya, silakan. Ya, masih ada silakan tuh di bawah. Dewa turun. Silakan. Nggak apa-apa. Dewa turun nggak apa-apa. Kalau mau naik dulu. Coba kita sedikit ngobrol, tapi yang jujur gitu. Oh iya, ini Mbak De, betul. Ini room debat, bukan room nasihat. Setuju juga. Pokoknya saya setuju, pokoknya semuanya. Ya Bang Kuli, silakan Bang Kuli. Kita gantian aja dulu ya, Bang Peri. Nanti kalau ada Bang Kuli. Ya nggak apa-apa, Dewa aja yang turun. Nggak apa-apa, Dewa yang turun aja. Saya turun ya. Lah, gimana sih? Ya, nanti saya nanya kalau Bang emang ada? Naik, ya. Siap, ada emang. saya turun ya. Bang Ferry di atas, Ustadz Ferry di atas, Bang Dewa yang turun dulu. Oke ya. Oke. Ya nggak apa-apa, Dewa yang turun ya. Pokoknya makasih. Makasih banyak semuanya. Soalnya Bang Dewa ini saingan saya juga. Waalaikumsalam. Nyari janda nih. Waalaikumsalam. Emang ada di bawah? Nggak tahu juga saya. Ini kita naikin 1 menit aja ya, satu orang soalnya ada banyak banget ini. Ya ini Bang Roni dari awal ini minta permintaan naik. Ada yang mau ditanyakan Bang Roni? Aduh. Kabur lagi. Bukan dicentang ya, kabur sendiri. Ini ada Bang Andri Pradana. Pokoknya diperquick aja Bang Kores ya, 1 menit ya. Ya. 1 pertanyaan. Ya pokoknya 1 menit, 1 pertanyaan bisa 3 minggu loh. Enggak lah, itu ngejelasin namanya, bukan bertanya. Halo Bang Andri. Bang Andri, halo. Selamat malam, assalamualaikum. Ais. Kabur lagi. Ini altar, coba. Kita tes aja satu-satu. Melani naik sini, gua karungin di atas. Altar. Selamat malam. Namanya altar. Artar, selamat malam Artar. Nggak ngomong. Ini yang Kristen juga ada ya, tapi yang Muslim aja dulu nih, takutnya disangka apa lagi. Coba aku tanya Bro Admin. Bro Admin mau syahadat? Emang? SW, selamat malam. Pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya dengan nama SW aku bisa dinaikkan. Alah, Pak Sondi. Bang Sondi. Oh, ini musuhnya Gurunda ini. Ini musuhnya Gurunda. Enggak benar. Aku cuma ngasih pandangan buat Ikhwan Filah di bawah ya. Sepakat. Enggak boleh kita tuh gampang, bukan kita menghalangi niat dari saudara-saudara kita. Mungkin Gurunda Zuma ingat nggak kasus ada saudara kita di Bogor waktu itu yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin Gurunda ingat sampai kita menelpon Pak Wali Kota yang lagi betul. di Tanah Suci waktu itu kan. Akhirnya apa? Nggak ada realisasinya. Kita sudah menghubungi ini. Nah ini jadi artinya apa? Artinya kita harus tahu tujuan mereka ingin mualaf itu apa. Ustaz Sugi masih ingat kemarin yang satu daerah sama kita aku itu? Jadi dapat alasan udah. Iya. Aku udah jadi dapat kan? alasan. Lebih afdol di TikTok. Karena kalau Takia Korintus datanya ada. Nah gitu. Yang di TikTok itu enggak bukti ya. Yang di TikTok itu Kores enggak selamanya itu bertujuan tuh baik. Kenapa? Kita ini kan ya mungkin saudara-saudara kita di bawah itu hanya melihat dari sisi orang yang bermualaf. Ya orang bermualaf kita pasti kita sambut dong. Karena betul kalau seandainya orang tujuannya ini baik, ini contohnya kayak iya, contoh nggak usah jauh-jauh lah kasus kejadian kemarin yang satu daerah sama Uda itu. Ustaz Sugi tahu itu. Iya. Sampai mudah diminta nomor handphone Ustaz Sugi, nyatanya apa? Nggak dikasih sampai sekarang. Enggak juga gitu loh. Jadi artinya ya itu makanya jadi lebih afdol di TikTok. Jadi kalau Takia Korintus ada live-nya, ada buktinya gitu. Itu makanya ya akhirnya gini loh Kores. Akhirnya karena kita terlampau gimana gitu ya. Terlampau pria, akhirnya kita hubungi orang-orang yang
punya inilah, punya apa namanya, mohon maaf. Kadang-kadang orang ini minta bantuan sama kita, mungkin keadaan kondisi dia terdesak, ya dia dimusuhi. Kan rata-rata seperti itu kan, berbicara dia disingkirkan, sebatang kara inilah itulah, akhirnya minta bantuan kita. Akhirnya kita kan, ya karena dia sudah untuk 2 kalimat syahadat, berarti saudara kan. Kita mencoba menghubungi orang-orang, ya orang itu udah welcome, tiba-tiba nggak ada kabar berita. Yang malu siapa coba, Kores? Keresan dong. Aja. Bukan yang malu kita Keresan dong. ngebadut buat minta uang ke Muslim, kasihan. Contoh Kirim gini, ke Afrika. Contoh gini, ini contoh nih. Mungkin Guru Juma tahu itu. Mungkin masih ingat Juma yang dengan kasus yang wali kota Bogor itu? Iya. Ingat. Kanda ingat. Coba sampai abang udah Kores ngubung Pak Wali Kota. Apa kata Wali Kota? Oke, siap bro. Nanti kalau aku udah pulang sampai di Bogor, aku siapkan semua gini-gini. Nyatanya mana? Sampai dia ngomong apa Kores? Bro, yang mualaf kemarin mana? Coba gua ngomong apa lo Kores? Nah, itu nggak di live-in pasti ya? Live. Gimana? Live itu live. Goreng harusnya. Itu digoreng itu. Gorengnya gimana? Besoknya 2 harinya dia nggak ada. Terus sama lagi itu yang kemarin tuh dari Riau itu. Ada Ustaz Sugi di situ, ada Uda di situ. Oke. Udah siapkan juga Ustaz di Masjid Agung itu sampai yang inilah ya. Mungkin Guru Juma masih ingat itu, sampai Kapolres daerah dia pun udah telepon. Oke, Bang, ini gini. Ujung-ujungnya menghilang loh, Kores. Akhirnya apa? Gua nggak mau lagi lah. Tobat gua. Malu aku. Nah, ini jadi Ikhwan Fillah yang 1,3 ribu ini contoh kasusnya sering kita itu gitu loh. Bener. Dari zaman masih di TikTok, Zoom, WhatsApp, sering yang kayak begitu-begitu tuh, makanya banyak pertimbangan. Ya, itu kemarin gitu. Yang di Riau itu tahu Kores ngomong apa untuk Guru. Tapi tetap lebih afdol di TikTok. Alhamdulillah, Bang. Kebetulan Bang Sondi abang kita tuh gini-ini sama Kapolres abang. Memang aku hubungi Kapolres itu, oke Bang, gini-gini Bang. 3 hari kemudian Kapolres nelpon udah Kores. Bang, mana yang kemarin mau mualaf itu? Nggak tahu, aku bilang jejak. Coba gue malu, gue Kores. Coba tuh Guru Juma tahu itu. Jadi betul. Jadi iya, jadi buat saudara-saudaraku Muslim di bawah, kita tuh bukan nggak welcome ya, kita sangat welcome lah. Tujuan kita memang ingin memaafkan orang, tapi kan ada caranya. Kalau seandainya yang nggak serius banget, ya nggak usah lah gitu loh kan. Kecuali betul-betul tujuan ini gitu loh. Gitu. Assalamualaikum Sabam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi, ini anggota taekwondo aku sampai pula di sini. Ngapain mau naik ke sini deh? Suku asa semida. Itu lu kena marah sama Guru Zuma itu. Ya Robi, sehat? Ya Pak, ya sehat Sabam. Alhamdulillah rabbil alamin.